sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun hari pun. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua beserta tim Pembinaan Program Kegiatan P3PD dari PMK Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Kepala Kampung Sri Agung, yang kami hormati perwakilan dari BPK, LPMK, Karang Taruna, rekan-rekan Kasih, Kaur, Kadus, perwakilan dari KWT, dan Bapak Ibu Ketua RT Kampung Sri Agung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya lah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di Balai Kampung Sri Agung Senin 4 Juli tahun 2022 dalam acara pembinaan program kegiatan P3PD tahun 2022 dari PMK. Salawat teriring salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kampung Sri Agung kepada Bapak Jawoto, dipersilakan. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak dari PMK Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan yang saya hormati, rekan-rekan dari BPK, LPMK, perangkat kampung Sri Agung, dari sekretaris kampung, Kasih, Kaur, Kadus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dari Ketua RT Kampung Sri Agung yang saya banggakan, serta anggota KWT Kampung Sri Agung yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang cerah ini Pak, kita masih bisa berkumpul di Balai Kampung dalam acara sosialisasi P3PD dari Kabupaten Lampung Tengah di Balai Kampung Sri Agung dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sahabatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang rombongan sosialisasi P3PD dari Kabupaten Lampung Tengah di Kampung Sri Agung Pak. Saya mohon maaf juga mungkin penyambutan Pak kurang sesuai dengan angan-angan. Urgent ini Pak, tadi begitu di share di pagi, dan nelpon rekan di balai jawab acaranya apa, sosialisasi bla 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 bla. Alhamdulillah Pak, tim dari kabupaten udah nyampe sini. Saya juga mohon maaf nih Pak, mungkin penyambutannya kurang apa ya Pak, dari peserta mungkin kurang banyak mungkin Pak. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan ini membawa manfaat bagi kampung saya Pak. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih Pak telah memilih Kampung Sri Agung masuk dalam desa inklusif Pak. Alhamdulillah kita ikut pelatihan kalau nggak salah di tanggal 7 bulan Desember tahun 2021 Pak di Hotel BBC. Alhamdulillah Kampung Sri Agung masuk Pak dari perwakilan dari Kecamatan Padang Ratu. Intinya ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kadul Pak selaku Kadis PMK, tolong sampaikan Pak, mudah-mudahan program ke depan ini membawa manfaat bagi kampung saya Pak. Saya juga udah step by step Pak, langkah demi langkah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita jangan hanya konsumtif Pak, kita harus produktif, kita menciptakan Pak. Kalau bisa kita memproduksi, jangan ketergantungan. Makanya saya sampaikan kepada warga, ide itu nyampe mana kita nggak tahu Pak. Tetap lambat laun kita hapus. Makanya
dengan program B3PD ini, program penguatan pemerintahan dan pembangunan kampung desa, intinya membawa manfaat untuk saya menjadi kampung yang maju, Pak, bisa kampung mandiri ke depannya. BAD-nya besar, Pak, itu yang saya harapkan. Makanya saya nanti mohon petunjuk pembinaan dari PMK, langkah apa, Pak, selanjutnya dari pelatihan itu. Kayaknya Pak Pur tadi ngobrol dengan Pak Eko, tadi katanya betul banyak kegiatan lomba kampung, bunga kampung ya, Pak. Alhamdulillah hari ini kita dapat sosialisasi program P3PD. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mau petunjuk pembinaan ini yang hadir, Pak, BPK, LPMK, Pak, ada wakilnya juga, Kasih, Kaur, Kadul, Sekretaris Kampung, Bapak RT juga ada semua, Pak, dari KWP, Pak. Intinya kedepannya apa yang harus diperbuat, dikerjakan, mohon petunjuk dari PMK. Mungkin itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Riwa Beli Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jawoto atas sambutannya diucapkan terima kasih. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kabid PMK Kabupaten Lampung Tengah kepada Bapak Eko Danarto, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang semangat ini. Jam rawan ya, Pak, betul ya. Jam ngantuk ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sri Agung, juga yang saya hormati Bapak-bapak perangkat kampung, Bapak Ibu perangkat kampung ya. Yang saya hormati kelembagaan kampung yang ada di Sri Agung ya. Ini informasinya itu dari BPK. Mana dari BPK? Dari LPMK, dari KWT, dari RT-nya ada dari kepala dusunnya ada ya, termasuk perangkat tadi, dari Karang Taruna ada. Ya, baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini saya cukup semangat, artinya bermotivasi. Terima kasih, artinya dengan semangatnya Kampung Sri Agung ini ya, sudah dibuktikan ini, Pak, walaupun siang-siang sudah bisa hadir tepat waktu. Bahkan saya tadi kalau laba dikit ya tinggalan nanti. Saya yakin Kampung Sri Agung ini siap untuk menerima program P3PD ya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi kader kami ini dengan jalan PMK ini ya, saya kenalkan dari sebelah kanan saya ini Pak Panji. Pak Panji ini mengurusi soal lembagaan ya, baik itu PMK, terus KWT dan sebagainya, Karang Taruna dan sebagainya. Nah, ini yang dua naungan atau yang mengurusi Pak Panji. Nah, untuk Bu Susi ini, kita kenal Bu Susi ya. Bu Susi ini orang lama PMK ini, PMK. Ya, ini mengurusi masalah pemberdayaan masyarakatnya. Dan ditemani tenaga ahli, pendamping. Nah, ini saya kalau nggak kerjasama dengan pendamping, saya nggak akan bisa semaksimal, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ini Bu Atun, kita kenal Bu Atun? Sudah pernah sini Bu Atun? Lewat aja ya. Ini tadi sempat ini Pak ya, Pak Kling dengan Kampung Sri Agung. Wah, sudah kelihatan maju ini sampai, bahkan kalau dulu saya nilai-nilai Kampung Bandarsari antara Bandarsari dan Sri Agung itu selisihnya jauh ya. Karena itu kelihatannya, wah, mudah-mudahan dengan semangatnya para kampung dan bapak-bapak semua kelembagaan yang ada di Kampung Sri Agung ini akan lebih terus ditingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kader kami ini adalah memberikan sosialisasi bahwa program
P3PD ya, program penguatan pembangunan dan pemerintahan dan pembangunan kampung desa ya. Nah ini adalah salah satu program dari Kementerian Desa ya. Nah ini tidak semua kampung dapat ya. Nah ini dari Lampung Tengah aja, dari Kabupaten Lampung Tengah hanya diminta 10. Nah ini mudah-mudahan 10 kampung ini bisa berrealisasi semua. Nah, ini nanti dari pendamping akan lebih jelas ya apa-apa yang menjadi program dari P3PD ini yang tentunya untuk dipersiapkan. Setidaknya kita hadir hari ini Bapak Ibu semua yang ada di kampung ini ya, kalau kampung ini sudah pernah diberikan bintang realisasi. Nah ini mudah kami diberikan tugas untuk memberikan realisasi kepada kelembagaan yang ada di Kampung Sri Agung. Nah ini bahwa tentunya bahwa kampung ini sekarang dituntut untuk lebih lagi giat ya, karena tadi sekarang ini zamannya sudah zaman digitalisasi ya. Di sini sudah ini belum apa smart village sudah belum? Oh baru sudah. Nah ini alhamdulillah ya. Artinya nanti dengan program P3 itu lebih mungkin nanti ke depan akan lebih digiatkan lagi atau diberdayakan lagi lembaga-lembaga yang ada, dikerjakan dengan lembaga yang ada supaya kelembagaan ini bisa hidup dan bisa bersama-sama untuk membawa kampung Sri Agung yang lebih baik lagi. Harapan kita begitu. Tentunya tanpa dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu lembaga yang ada di kampung Sri Agung ini, saya yakin kampung Sri Agung tidak akan bisa lebih baik lagi ya, lebih maju lagi. Karena namanya di kampung ini, baik itu kepala kampung dengan jajaran lembaga yang ada di kampung ini harus sama-sama bisa melaksanakan kegiatan atau tugas-tugas yang ada di sesuai tugas masing-masing ya, sesuai yang sudah diberikan. Nah ini kalau sudah bisa berjalan kepala kampung dan lembaga kampung yang berada ini, mudah-mudahan yang namanya kampung berkembang akan menjadi kampung maju ini tidak mimpi ya, ini bisa cepat atau bisa lebih gairah. Karena sekarang tadi sudah disampaikan Pak Kampung dituntut untuk kampung itu bisa mandiri. Karena kalau kita hanya selalu mengandalkan dana kampung, saya yakin akan kurang maksimal. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, namanya dana kampung kan terbatas. Tadi bukan Pak Kampung sudah informasi atau warning lah, katakan sudah siap-siap. Kalaupun dana kampung hilang ya kita harus bisa mencari solusi sendiri. Nah ini juga salah satu antisipasi. Kalaupun tidak ada dana kampung, kampung sudah bisa mandiri. Alhamdulillah dana kampung sudah masih terus berjalan. Ini sudah menjadi artinya sudah bisa untuk menjadi untuk mensupport. Walaupun support juga kan kalau namanya dana kampung masih terbatas Pak ya. Nah ini perlu artinya sama-sama kepala kampung dan Bapak Ibu semua untuk bisa sama-sama, ayo sama-sama untuk membangun atau baik itu segi pemerintahan, segi pembangunannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Nah mudah-mudahan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kami diajarkan kita di sini semua, kami semua memberikan, menginformasikan setidaknya kuliner ya, supaya tahu bahwa Kampung Sri Agung ini salah satu kampung yang diusulkan untuk mendapatkan program P3PD ya. Nah ini program ini langsung dari Kementerian Desa dari pusat. Kemudian realisasi Bapak Ibu ya. Nah ini kalau saya yakin kalau Kampung Sri Agung siap untuk melaksanakan program P3PD. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih yang telah menerima menyambut kami dengan semangatnya, dengan antusiasnya. Kemudian Kampung Sri Agung ini bisa benar-benar akan lebih baik lagi. Nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Ibu Atul untuk bisa memperjelas ya apa yang menjadi kira-kira lah atau rencananya apa sih menjadi bayangan P3PD itu apa sih gitu ya. Bapak Ibu ya. Begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun tadi ngalumpuro. Ya pun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul di Balai Kampung Sri Agung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke dunia Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafatnya di dunia akhirat. Yang terhormat Bapak Kabid Pak Eko Danarto beserta tim dari PMK, yang kami hormati Pak Kepala Kampung Pak Jawabnya dan jajarannya, juga Bapak Ibu dari Kelembagaan Kampung Sri Agung. Bapak Ibu sehat? Nampaknya sehat ya? Alhamdulillah. Musim apa di Sri Agung ini? Kondangan. Kondangan. Kok sama ya? Aduh, kayaknya nggak gimana nih, kayaknya kompak musim kondangan ya. Ya mudah-mudahan tercukupi semuanya ya. Amin. Karena itu catatan penting. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan pendahuluan dari Bapak Kabid Pak Eko terkait program P3PD. P3PD itu singkatan dari program apa tadi? Penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Kok baru lagi ya, kemarin kayaknya ada program pendampingan desa. Gitu ya Pak Bu. Apalagi ini ya, kita disuruh siapin dari dana desa atau ada dana lagi, gitu nggak Pak Bu? Maunya dari dana desa atau dari dana yang lain ini? Dana yang lain. Cocok ya Pak Lurahnya. Pokoknya kalau bisa dari sumber-sumber yang lain masuk Pak ya. Gitu. Bapak Ibu, program P3PD ini dilatar belakangi oleh pertama, dana desa sudah mengucur ke kampung, ke desa-desa, kurang lebih ini tahun ke 6 atau 7 ini Pak? Dari 2015 ya, tahun ke-7 ya. Dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 Pak. Tahunnya ke-8. Tahun muda tahun ke-8. Alhamdulillah sampai juga meskipun 2 tahun sempat kita pandemi, dana kampung tidak bisa bergerak untuk infrastruktur ya Pak ya? Oh 3 tahun ya? Oh iya 2022 masih ada BLT ya? Malah 40%. Luar biasa ini. Nah kalau ini terus-terusan begini kan kampung agak luar biasa ya Pak ya? Bagaimana nanti proses pembangunannya. Nah dari evaluasi atau survei yang dilakukan oleh BPS kemarin itu, data ini data 2019 karena program P3PD direncanakan mulai 2020 sampai 2024, 5 tahun targetnya. Makanya survei BPS-nya yang ini dilakukan di 2019. Dari data itu progres atau ada dampak dari tingkat kemiskinan kampung atau desa. Nah dari survei itu menyatakan bahwa di tahun 2019 itu ada penurunan angka kemiskinan sebanyak 810.000 penduduk. Jadi ada penurunan dari pemberian dana desa, jadi ada dampaknya. Ini bersyukurnya. Kemudian ada evaluasi lanjutan lagi, yang lainnya lagi terkait perencanaan dan penganggarannya. Nah dari penganggaran itu APBK, kalau kita biasa ngomong APBK ya, tapi kalau yang secara nasional bilangnya APBDes, itu dana-dana itu sekitar kurang lebih 40% kita gunakan untuk administrasi, 38% itu untuk infrastruktur, sisanya untuk kegiatan yang lain-lain.
Kemudian terkait untuk peningkatan sumber daya manusia, spesial nih untuk peningkatan kapasitas aparatur kampung, bahkan kepala kampungnya, kemudian BPK, LPMK, PKK dan seterusnya, itu sangat kecil penganggarannya. Betul apa betul? Betul banget ya, kalau yang ini hasil evaluasinya, yang ini nggak dikomplain ya, bener ya. Bukan apa-apa, Pak Lurah juga sudah kepayahan ini ya Pak ya. Artinya hasil dari musyawarah kampung di RKP kampung dan dituangkan dalam APBK-nya itu sudah diatur sedemikian rupa, dana-dana diatur sedemikian rupa untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia memang agak luar biasa ya Pak ya, penganggarannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini dari hasil evaluasi ini pemerintah merancang suatu program gimana ya caranya agar ini bisa teratasi gitu. Kan maunya itu nggak terus-menerus dana desa dikucurkan, sementara ada PR yang harus kita juga kerjakan. Nah, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas di perencanaannya, kualitas di penganggarannya. Bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran? Otomatis yang melakukan perencanaan, yang melakukan penganggaran juga ditingkatkan kualitasnya. SDM-nya harus bagus. Jadi LPMK yang di musyawarah kampung itu LPMK ya Pak ya. Nah, kemudian BPK juga sama yang membuat peraturan, DPR-nya desa Pak. Cuman insentifnya kok sama dengan RT ya Pak. Sabar Pak, sabar. Mudah-mudahan PAD Lampung Tengah makin bagus, pendapatan Lampung Tengah bagus, bisa support kita ya. Amin. Nah itu harapannya harus ditingkatkan. Nah ini perlu program tersendiri. Nah selanjutnya program ini nanti basisnya adalah kebutuhan masing-masing kampung, karena di masing-masing kampung beda-beda. Ada mungkin yang perlu yang nomor satu LPMK-nya dulu atau apa-apa. Nah nanti program ini akan coba membidik, meneliti kira-kira apa yang pas buat kampung tersebut, gitu. Kemudian tentunya ini nanti ada dari dari pendamping yang secara khusus akan memfasilitasi ini. Jadi nanti ada pendamping tambahan selain dari Kementerian Desa, nanti ada pendamping yang direkrut dari program P3PD. Jadi ada paket khusus lagi. Nambah, mudah-mudahan tambah keren lagi, tambah bagus lagi. Kemudian Bapak Ibu, terkait program ini yang saya ingin sampaikan juga, program ini yang mengerjakan atau yang mengkoordinasikan itu ada di 4 kementerian. 1 dari Kementerian Dalam Negeri, 2 dari Kementerian Desa, 3 dari yang lembaganya itu dari Bappenas, kemudian 1 lagi dari Menko PMK. Menko PMK itu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ada 4 kementerian yang berkolaborasi, kementerian dan lembaga yang berkolaborasi untuk support program P3PD. Kemudian kalau ngomong-ngomong tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang mengarah pada peningkatan kualitas belanja yang ada di desa. Ini bahasa teknis saja. Poinnya, program ini ingin kelembagaan yang ada di desa itu yang mengelolanya, SDM-nya jadi meningkat, itu poinnya. Kemudian nanti paket bantuannya tidak fisik, tidak infrastruktur, tapi yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitasnya. Bisa saja pelatihan plus supportingnya. Kalau kayak contohnya tadi kan kita basisnya nanti juga digital Bapak Ibu. Agar apa? Karena eranya sudah digital. Mau tidak mau
aparatur kampung dan kelembagaannya juga melek teknologi. Karena pelayanan kita sudah, kalau manual terus saya kerja Pak Lurah ya. Kalau kayak yang sekarang udah smart village ya Pak ya. Kalau sudah smart village layanan bisa lewat Android ya Pak ya. Tinggal nanti RT-nya kan sudah diberi informasi bagaimana warga masyarakat untuk mengurus surat-surat. Itu sudah bisa nanti, terus nanti kalau ke kampung tinggal ambil suratnya sudah jadi. Kan sudah ada info surat sudah jadi gitu ya. Ambil di kampung. Kalau mau pakai paket tambahan kayak yang di kampung Bapak Gajah, ada paket delivery-nya. Kalau pakai delivery diantar sampai rumah, pasti paketnya berbeda dong. Cocok ya? Diantarin loh sampai ke rumah. Kalau mau yang gratis seperti biasa ke kantor. Tapi kalau mau yang enak sampai rumah, ada COD. Kalau di Kota Gajah gitu, boleh karena itu kan tidak memberatkan. Bisa saja di program Smart Village-nya ditambah ada paket COD-nya. Nanti tinggal dikomunikasikan sama istilahnya officialnya. Kami mau tambah paket di Smart Village itu yang ada COD-nya kayak mana, aplikasinya gitu. Bisa saja karena itu pengennya layanan pemerintahan kampung semakin prima, kurang lebih gitu ya Pak Jawata ya. Nah, kalau ini sudah, insya Allah lah nanti tambah keren lagi, BPK-nya juga makin keren, sehingga aturan-aturan yang harus tersedia di kampung itu sudah ada, sudah layak lah gitu. Selanjutnya ruang lingkup yang akan dikerjakan di program ini ada 4 Pak. Itu terkait penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, kemudian mendorong pemerintahan desa yang partisipatif. Artinya warga masyarakat juga terlibat. Nah sampai sekarang, sampai hari ini catatan besar, mungkin sih aku beda ya, mudah-mudahan itu keterlibatan warga masyarakat dirasa masih belum maksimal, partisipatifnya belum. Nah dengan adanya program ini nanti harapannya bisa lebih bagus lagi. Selanjutnya yang ketiga itu ada perbaikan kinerja desa berbasis insentif. Nah kalau yang terkait ini modelnya seperti apa ya? Apa nanti program itu menyediakan uangnya, terus kalau yang bagus nanti dapat insentif atau gimana? Lalu gitu ya Pak ya. Kalau itu yang ditanyakan, maka secara program justru bagian ini yang tidak didanai oleh P3PD. Kenapa? Karena yang di program dan di P3PD ini kepingin kelembagaan yang ada itu bisa lebih bagus, lebih maksimal, sehingga kinerja kampung dalam pengelolaan perencanaan dan penganggarannya sesuai, sehingga ini nanti menjadi salah satu indikator bahwa ini layak loh, ini nanti yang akan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh alokasi yang insentif. Kita ada itu ya. Sri Agung Pak ini dapat nggak Pak? Alokasi kinerja. Nggak dapat ya. Nah mudah-mudahan setelah dapat program B3PP dapat rekomendasi dari itu, sehingga tambahnya juga cukup lumayan untuk alokasi kinerja ini. Nah inilah hal-hal nanti dari dari segi perencanaannya, dari macam-macamnya. Nah kalau sudah sesuai itu nanti juga akan dapat rekomendasi alokasi kinerja cukup besar. Kota Gajah dapat tahun ini yang saya tahu ada Kota Gajah, ada Nambarjo kalau nggak salah, itu ada sekitar 200-an juta sekian. Cukup besar ya Pak, di luar dana ini ya, ketentuan yang ini dana desanya itu ada 200-an juta, lumayan ya. Kenapa Kota Gajah dapat? Karena dia statusnya naik kelas menjadi kampung mandiri. Kemudian waktu itu ada Nambarjo juga dapat, walaupun dia statusnya tidak mandiri, tapi dalam pengelolaan perencanaan dan penganggarannya dia sesuai, sehingga dia mendapat alokasi kinerja. Jadi meskipun nanti Sri Agung itu status desanya masih berkembang, tapi ketika pengalokasian
anggarannya mulai dari perencanaan ke penganggaran itu sesuai, mungkin termasuk juga partisipasi masyarakatnya sesuai, memungkinkan untuk memperoleh alokasi kinerja. Jadi ayo semangat semuanya. Kira-kira siap nih Bapak Ibu? Karena harus disupport, Pak Lurah ada sendiri nih ya Pak ya. Harus semuanya saling bahu membahu. Tidak ada yang hebat mengerjakan satu proyek besar ini. Karena ini PR bersama, saling mendukung. Insya Allah itu nanti akan lebih maju lagi kampung kita, lebih mandiri. Harapannya nggak ada dana desa, aman. Kenapa? Kita sudah bisa mengatur pembiayaan atau penganggaran kita menjadi lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi nanti kita bisa memanfaatkan penganggaran yang ada untuk kegiatan peningkatan ekonomi warga dan seterusnya. Gitu. Kan itu yang sampai hari ini masih di pinggir-pinggiran ya. Sementara memang mau tidak mau untuk kampung yang berstatus berkembang, memang infrastrukturnya masih perlu di support betul, masih banyak yang kurang ya Pak ya. Mau nggak mau memang itu dapat prioritas ya, karena ya layanan dasar itu juga menjadi prioritas kita. Kalau jalannya buruk, ekonomi juga agak susah, keluar masuknya produk kita, hasil pertanian kita itu juga jadi repot, biaya lebih mahal gitu. Untuk pendanaannya sekedar informasi, pembiayaan program anggaran P3PD selama 5 tahun itu kurang lebih 300 juta US dollar. Berapa Pak Ibu Pak? Kalau rupiah 1 dolarnya 14.000, kira-kira 5 tahun itu 4,2 triliun Pak. Iya. Ini seluruh Indonesia loh Ibu. Mau kita Lampung aja ya, cocok juga. Nah itu kurang lebih itu kalau dipilah-pilah kurang lebih itu tadi saya sampaikan 300 juta US itu ada pembagiannya di komponen pertama tadi 192.500.000 US itu untuk komponen pertama, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Itu jatahnya 100 berapa Pak? 192.500.000 US dollar. Itu untuk penguatan kapasitas kelembagaan desa. Oke juga ini. Kira-kira oke Pak ini nanti ya. Lumayan. Kemudian untuk yang komponen 2, untuk pembangunan desa yang partisipatif itu ada 102.500.000 US dollar. 102.500.000 US dollar. Itu untuk mendorong pembangunan desa yang partisipatif. Bagaimana caranya pelibatan warga masyarakat dan lain-lainnya bisa benar-benar itu pembangunan memang permintaan warga masyarakat, bukan maunya Pak Lurah aja ya Pak ya. Ini benar-benar aspirasi dari bawah. Nah, memang dari zaman dulu, dari zaman program yang lama, pembangunan partisipatif itu menjadi salah satu indikator pelaksanaan program. Kalau dia tidak partisipatif, kalau zaman PNPM dulu, kalian bisa dapat ya Pak ya? Padang Ratu dapat ya? Oh belum menjabat. Oh alumninya nggak ada ini kayaknya, masih muda-muda. Itu juga sama. Jadi ada syarat jumlah partisipasi warga masyarakat di musyawarah kampungnya. Itu salah satu indikator. Dan sampai hari ini sebenarnya itu menjadi indikator pelaksanaan program. Karena kalau warga masyarakatnya tidak terlibat di musyawarah kampung, berarti itu ada indikasi keputusan dari rencana kerja pemerintah kampung itu hanya segelintir orang yang memutuskan, sehingga nanti penganggarannya hanya terbatas.
oh ini saja gitu. Jadi tidak keputusan warga bersama gitu ya, warga masyarakat. Nah selanjutnya yang tadi yang untuk perbaikan kinerja desa berbasis insentif itu tidak didanai oleh P3PD, tapi itu menjadi wilayahnya Kementerian Keuangan. Jadi nanti kalau Sri Agung dapat memo, dapat catatan bahwa Sri Agung layak mendapat alokasi kinerja, insya Allah Kementerian Keuangan udah langsung. Iya siap. Namanya kita berharap, ya kan? Kemudian yang keempat hanya 5 juta US dollar itu untuk koordinasi pemantauan dan kebijakan nasional. Ini kan hanya koordinasi ya, yang banyak-banyak. Kalau banyak-banyak repot. Mengingat buat yang komponen 1 sama komponen 2 saja ya Pak ya. Sehingga totalnya ada 300 juta US dollar. Nah sementara saya sampaikan ini dulu, nanti ada bagusnya karena yang hadir itu banyak, hanya jawab saja, begitu ya Pak ya. Oh ya, untuk tahun ini, mudah-mudahan tahun ini untuk program P3PD segera terrealisasi. Kalau 2020 kemarin kayaknya belum ada bunyi-bunyi ya Pak ya. 2020 kita kena COVID, 2021 sama, 2022 masih ada 40% BLT, dan seterusnya masih ada itu. 2022 ini yang kita juga masih kena bau COVID, 2022 ini mudah-mudahan sudah bisa realisasi, semoga. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena untuk tim nasionalnya, rekrutmennya sudah ada, orang-orangnya sudah diumumkan, yang di tim nasionalnya. Kemudian tinggal ini sebentar lagi ada rekrutmen tingkat kabupaten dan mungkin kecamatan ya. Kalau kami dari pendamping desanya, rencana kami tim TA untuk yang lokasi lokus P3PD akan melakukan TOT di pertengahan bulan Juli ini. Selanjutnya nanti dari kami akan melakukan pelatihan untuk kawan-kawan pendamping desa gitu. Mudah-mudahan ini pertanda baik segera realisasi ya Pak ya. Takutnya kalau ini ditunda lagi geser lagi nih lokusnya, lokus kampungnya gitu kan. Itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Upat Godongi Klopo, Pulau Lepat Gun Pangapura. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pembinaan program kegiatan P3PD dari PMK Kabupaten Lampung Tengah di Kampung Sri Agung, Kecamatan Padang Latu. Mudah-mudahan pembinaan yang sudah disampaikan tadi membuka wawasan kita lebih banyak lagi, lebih paham lagi terkait dengan program P3PD yang menjadi kegiatan selanjutnya, PR selanjutnya bagi Kampung Sri Agung. Baik, akan saya bacakan kesimpulan terkait dengan pembinaan pada siang hari ini. Yang pertama adalah program P3PD dari PMK merupakan program penguatan pemerintahan pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, bukan dari segi fisik pembangunan yang dilakukan, melainkan dari pemberdayaan kelembagaan yang ada. Kegiatan P3PD ini sendiri berasal dari program yang direncanakan oleh pemerintah desa, kemudian dapat direalisasikan menggunakan anggaran dana desa, kemudian efek yang dirasakan juga untuk kemajuan masyarakat desa setempat. Yang selanjutnya, program-program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kerjasama dari seluruh pihak, baik perangkat kampung dan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Sehingga untuk kegiatan ini, mari sama-sama demi Kampung Sri Agung yang lebih baik, yang mandiri, kita saling bekerja sama, saling memberikan masukan positif dengan program-program kelembagaan yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
dan tentunya menjadi peningkatan perekonomian kampung. Itu untuk kesimpulan pada pembinaan siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak kami beserta tim dari PMK atas kunjungan dan pembinaannya, kepada kami yang hadir pada hari ini. Semoga membawa manfaat yang lebih baik. Selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam membacakan susunan acara, kepada hadirin saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Penanda bahasa si kampung Kimalik Sayyid Ba'dati Metemu Pak Pahab Ngalipura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.